Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini marilah kita gunakan untuk menambah ilmu, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid dan juga makharijul huruf. Karena dengan ilmu ini kita akan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga kita sebagai seorang muslim harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka menuju ke situ kita harus mempelajarinya dengan mempelajari ilmu tajwid, makharijul huruf dan lain-lain. Baik, langsung saja kita akan memulai tentang materi ilmu tajwid, makharijul huruf. Dasar pokok ilmu tajwid. Ilmu tajwid ya, ilmu pengetahuan tentang kaidah serta tata cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan baik, kita harus mempelajari ilmu tajwid. Kita harus mempelajari ilmu tajwid. Agar apa? Agar kita di dalam membaca bisa dengan benar, bisa dengan baik. Sedangkan tajwid itu sendiri menurut bahasa itu adalah memperbaiki atau membuat baik bacaan kita. Sedangkan menurut istilah para ulama qurra adalah membaca Al-Quran dengan mendatangi makhraj huruf serta sifat-sifatnya. Kita tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran berarti kita membaca huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, di mana kita harus membaca sesuai dengan makhraj, membaca pada tempatnya, tempat keluarnya huruf beserta sifat-sifatnya. Dengan adanya ilmu tajwid ya, kita mempelajari ilmu tajwid, maka secara nggak langsung akan memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan-kesalahan, perubahan-perubahan ya, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca ya. Sehingga kalau kita mau mempelajari ilmu tajwid, maka kita memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Sebaliknya, dengan adanya kesalahannya di dalam membaca, berarti kita harus perlu mempelajari ilmu tajwid agar tidak terjadi kesalahan. Ilmu tajwid yang dipelajari oleh kita ya, itu hukumnya fardu kifayah. Sedang fardu kifayah itu apa? Wajib yang sifatnya global, wajib yang sifatnya menyeluruh, yang jika salah satu mendalami, mempelajari itu sudah cukup. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib secara sendiri-sendiri. Artinya apa? Kewajiban ini dipikul oleh setiap individu, setiap orang, setiap seorang pelajar. Setiap orang mau membaca harus membaca dengan baik benar. Bagaimana biar bacaan baik dan benar? Maka dengan cara belajar, mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini salah satunya adalah bentuk kita berusaha membaca Al-Quran dengan baik dengan cara mempelajari ilmu tajwid, makharijul huruf. Oke,
Selanjutnya adalah huruf hijaiyah. Kita harus di awal mengenal tentang huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu mempunyai dua nama. Artinya yang kita baca itu sebenarnya namanya adalah musammatul huruf. Huruf-huruf yang sudah diharokati dan sudah mempunyai ketentuan bacaannya. Sedangkan yang belum dikasih harokat itu namanya asmaul huruf ya. Ini ya kita benahi. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu musamatul huruf karena hurufnya sudah berharokat. Maka ketika kita belajar, kita ingat awal kita belajar alif, ba, ta, tha dan seterusnya. Itu namanya asmaul huruf, nama-nama huruf ketika belum diberi harokat. Ketika sudah beri harokat, maka itu namanya musammadul huruf. Huruf yang sudah diberi harokat dan mempunyai ketentuan bacaan hidup atau mati. Nah, ini contohnya seperti hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan dal dan seterusnya. Itu asmaul huruf. Maka di dalam Al-Qur'an dibaca dengan musammatul huruf. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu membaca musammatul huruf, bukan asmaul huruf, kecuali ada beberapa yang harus dibaca dengan asmaul huruf seperti huruf fawatis suar ya, pembuka surat seperti Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim dan seterusnya. Ada beberapa bacaan dengan cara membaca asmaul huruf yang dibaca nama-nama huruf ya, karena belum menyandang harokat. Jadi bacanya bukan yasa tetapi yasin, toha gitu. Selanjutnya makhorijul huruf, makhroj itu bentuk jamak dari makhroj. Jadi asalnya adalah makhroj. Makhroj sendiri itu merupakan tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan di dalam bahasa di sini menurut istilah adalah pabriknya huruf. Huruf dikelola di dalam pabrik. Ini makhraj. Jadi pabriknya huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah dari mulut si pembaca pada saat dilafalkan. Jadi mulut ini ya, ini makharijul huruf ada di sini. Pabriknya ada di sini. Maka ketika belajar membaca Al-Qur'an ya, kita perhatikan mulutnya, bagaimana memproses sebuah huruf itu keluar. Makharijul huruf dikelompokkan menjadi 5 ya. Semua huruf hijaiyah itu dikelompokkan menjadi 5. 1. Ruangan dalam mulut. Ya, ini di dalam mulut ini ada beberapa huruf yang keluar dari dalam mulut ini. Yang kedua, tenggorokan. Ini keluar dari yang diproses dari tenggorokan, kemudian lidah, lisan di dalam mulut ini, kemudian 2 bibir ini, kemudian di dalam pangkal hidung ya, hidung yang terdalam namanya khayshum. Yang pertama al-jauf, ruangan dalam mulut. 2 tenggorokan. Yang ketiga lisan. Yang keempat syafatain, 2 bibir. Dan yang kelima pangkal hidung atau hidung yang terdalam al-khayshum. Dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama makhraj, ruangan rongga mulut. Makhraj ruangan rongga mulut ya. Ruangan tenggorok sampai ruangan mulut adalah tempat keluarnya huruf mad panjang. Ketika kita membaca Al-Qur'an kan ada yang panjang, ada yang pendek. Ketika panjang ya, yang ada 3 yaitu apa? Ada alif, wawu mati setelah doma, ya mati setelah kasroh. Itu kan mad. Nah, membacanya kan panjang lah. Panjangnya ini makhrajnya ada di dalam tenggorokan sampai mulut, seperti lafaz nu khi ha ya. Nu khi ha. Ini keluarnya dari ruangan
tenggorokan sampai mulut. Jadi ini mudah termasuk. Kemudian makhraj tenggorokan. Nah ini yang termasuk kalau bacaan non sukun bacanya idhar jelas kalau ada non sukun. Makhraj tenggorokan ini ada beberapa huruf, 6, ada 3 tempat. Yang pertama tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan. Ini tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. A, H. Jadi H dikeluarkan bukan dari mulut tapi dari tenggorokan. Kemudian tenggorokan tengah adalah tempat yang keluarnya huruf ain dan h. Ini agak halus dibandingkan nanti yang ketiga, tenggorokan yang atas, ujung tenggorokan yang dekat dengan lidah. Ini tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Kalau diurutkan ini paling bawah a, h, kemudian atasnya lagi a, h, atasnya lagi ghain, kha. Ya, agak kasar, lebih kasar daripada yang h dan ain ya. Ini kalau diurutkan kan yang paling bawah a, h, atasnya ain, h, atasnya lagi ya dekat dengan lidah kha, gha. Ini yang paling atas ini kita bisa merasakan ketika kita mau mengeluarkan kotoran atau lendir di tenggorokan atas ini kha, gha. Nah ini kasar. Bawahnya berarti ain, ha, ini halus ini. Bawahnya lagi a, h. Nah, ini biasanya mulutnya membuka. H, a, h, a gitu ya. Oke. Lanjut. Tenggorokan merupakan makhraj yang terdalam. Jadi tadi kan tenggorokan, ada lisan, ada bibir, ya ada hidung. Maka untuk melafalkan huruf 6 tersebut dibutuhkan kesungguhan dan kehati-hatian. Karena kalau tidak tepat nanti akan berubah huruf, kayak ha menjadi kho. Nah, jadi dari ain menjadi hamzah. Nah, ini membunyikan ha, kalau kurang dalam akan menjadi ha. Nah ini ha, 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 ha. Ini harus tepat. Mengucapkan ha kalau kurang dalam juga akan menjadi kho, ke atas menjadi kho. Begitu juga hamzah, ain, ghain mudah sekali. Ain menjadi hamzah karena kurang atas menjadi ha, menjadi hamzah. Atau sebaliknya dengan tidak terasa, maka perlu kehati-hatian, perlu latihan. Oke, selanjutnya makharijul lisan ya, makharijul lisan. Ini ada di dalam mulut. Huruf ini 10 makhraj untuk 18 huruf. Ini ada 10 tempat yang dimiliki oleh 18 huruf. Yang pertama qaf. Ini berurutan mulai dari dalam. Jadi urutannya setelah kha, ghain, kemudian keluar muncul huruf qaf. Makanya ketika ini mati qalqalah aku, iku. Nah, jadi nekuknya itu terasa di dalam, terasa di dalam. Qaf bertempat di pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit dan lurus di atasnya. Ini teorinya ini ya juga perlu praktek, kalau tidak dipraktekkan sulit ya. Qaf aku kalau mati maka akan keluar cengkoknya, memantul yang namanya huruf qalqalah. Kalau mati memantul. Qaf. Kemudian kaf, agak keluar ke atasnya lagi, keluar setelah qaf, kaf, kakiku ya. Kalau qaf qiqu. Nah, ke atas lagi atau keluar, kalau ini saya umpamakan tenggorokan atas ya. Kalau ini qaf, ini menjadi kaf. Nah, qaf ke atas lagi keluar kaf. Nah, itu. Bertempat pada pangkal lidah setelah makhrajnya qaf, keluar sedikit dan di bawahnya disitulah makhrajnya huruf kaf. Ini sebenarnya mudah juga.
Kemudian keluar shin, jim dan ya. Ya. Shin, jim dan ya yang hidup, bukan ya yang mati. Kalau mati seperti tadi. Di depan. Bertempat di lidah di bagian tengah ya. Lidah bagian tengah, berarti lidahnya bagian tengah sini ya. Tidak pangkal dan tidak ujung, dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Shin, jim, jadi agak di atas. Ini kalau lidah diangkat ke atas. Lidah ini diangkat ke atas, ini andaikan langit-langitnya ya. Maksudnya dari makrotnya kaf tadi keluar lagi, yaitu pada tempat antara lidah yang tengah dan langit-langit cetak ya, cetak yang atas dan yang atas yang melurusinya. Jadi lidahnya kayak ditekuk ke atas sehingga tekukannya ini apa tadi lurus dengan cetaknya langit-langit. Shin, nah, shin, jim, ya. Nah ini shin, shin, jim, ya. Nah, ini kalau kita membahas makhraj ini nanti sebenarnya harus diteruskan dan digabungkan dengan sifat-sifat, karena nanti akan memaksimalkan dan akan lebih memudahkan pembelajaran makhraj seperti shin. Nah, membacanya dengan suara yang keras, udaranya dikeluarkan shin. Oke. Shin, jim, ya. Itu makhrajnya tadi. Kemudian dot bertempat pada salah satu tepi lidah. Jadi kalau tadi shin, jim, ya di tengah, sekarang tepi lidah. Ini agak paling sulit ini ya, paling sulit makhrajnya. Dengan geraham atas yang melurusi memanjang sampai makhraj lam, karena tepi lidah ini ada kanan dan kiri, maka boleh-boleh saja mengeluarkan dari samping kiri atau kanan kiri sekaligus ya. Dot ya, dot dot lam ya. Lidahnya ini kanan kiri ya, kanan kiri tepi lidah dengan geraham gigi, berarti giginya di atas ya, giginya di atas yang melurusi, berarti kanan dan kiri atas ini ya, gini kalau menempel ya. Makanya sulit sih memanjang sampai hurufnya lam keluar sampai lam, karena makronya lam di depan. Dot ab. Nah ini kalau disambung dengan sifat, bahwa dot itu ada sifat apa molor istitolah, maka dalam membaca ini biasanya kan molor, berarti ada waktu panjang. Dot ini satu tempat, cuma satu, dan ini memang benar-benar makhrajnya yang paling sulit, tapi bagaimanapun sulit harus kita pelajari. Kemudian lam, la, tempat keluarnya ada tepi kanan kirinya lidah bagian depan ya, setelah makhrajnya dot sampai ke ujung lidah. Jadi kalau tadi dotnya di sini, kemudian lamnya ke sini sampai ke ujungnya. La, la. Ini kalau lengkapnya nanti ditempelkan dengan gigi dari dalam, la, li, lu, al. Oke, kemudian nun. Nun keluar dari ujung lidah di bawah sedikit dari makhrajnya lam. Ujung lidah di bawah sedikit dari makhrajnya lam. Nun, nun yang bermakhraj di sini ada nun yang hidup na ya, na, ni, nu, dan yang mati yang terbaca idhar. Man a, karena yang terbaca gunah makhrajnya pada khayshum, hidung yang terdalam. Jadi nun na, jadi keluar setelah lam, kemudian nun agak ke bawah sedikit. Na, ninu. Ini mudah ini membacanya. Kemudian ro, tempat keluarnya adalah ujung lidah setelah makhrajnya nun dan lebih masuk lagi ke punggung lidah. Jadi ke punggung atas. Di antara tempat ini dan gusinya langit-langit atas yang melurusinya diproseslah huruf ro. Jadi tadi ini lam sampai sini, nunnya bawah, ro-nya atas ini. Dan juga masuk lagi ke punggung lidah. Di antara tempat ini dan gusinya langit-langit ditempelkan keluarnya ini dengan langit-langit.
dengan langit-langit yang melurusinya. Jadi prosesnya hubungan lidah dan langit-langit. Ro ro ya. Gusinya ya, dekat gusi gigi. Jadi caranya mengucapkan 3 huruf lam, nun, ro ini, ujung lidah menekan pada langit-langit atas. Ya kayak tadi ya. Jadi prosesnya lidah dan langit-langit. Langit-langit. Ro, nun, la. Hanya saja yang lidahnya itu beda-beda tempatnya. Kalau lam tadi di pinggir-pinggir sini, kalau nun agak ke bawah, kalau ro atasnya. Kemudian to, dal, dan ta keluar dari ujungnya lidah dan pangkalnya gigi. Pangkal gigi ya, pangkal gigi muka 2 yang atas. Tak, tak, da, to. Nah, maksudnya pangkal gigi ini adalah gusi yang membalutnya. Jadi to keluar dari ujungnya lidah ya, lidah ini, dan pangkal gigi muka. Pangkal itu jadi bonggonya, jadi atas. Ini berarti kalau andaikan ini saya umpamakan gigi ya, berarti di sininya ini. Tapi giginya yang atas ya. Ini berarti sini ya. Ini andaikan gigi paling dalam ya, berarti lidahnya di sini ya. Nah, tak, da, ta ya. Kalau di sini berarti luar ya. Ini gigi yang dari dalam. Ini misalkan ini mulut di sini ya. Lidahnya menempel di sini. Ta, da, to. Oke. Selanjutnya shot, sin, za keluar dari antara ujung lidah dan halamannya gigi muka 2 yang atas. Halaman gigi muka 2 yang atas. Jadi di halamannya gigi ini. Sin. Jadi suaranya huruf 3 ini diproses di dalam ruangan yang sempit antara ujung lidah dan halaman dalamnya gigi muka yang atas. Antara ujung lidah dan gigi ini belum sampai menempel atau bertemu, bahkan hanya melusnya. Jadi hampir gesekan. So, sin, za ya. Jadi tidak sampai menempel. Saya lanjutkan. Kemudian dho, zal, dan tha. Tempat keluarnya dari pucuknya lidah dan pucuknya gigi muka. Pucuknya lidah dan pucuknya gigi muka 2 yang atas. Makhraj ini lebih keluar daripada makhrajnya huruf shofir tadi ya, so, sa, za yang di dalam. Pucuknya lidah hampir keluar dan bersentuhan dengan gigi muka. Jadi yang terdalam dho, zal, dan paling luar adalah tha ya. Jadi sekali lagi, keluarnya dari pucuknya lidah dan pucuknya gigi muka 2 yang atas. Jadi seakan-akan mau digigit ya, Makhraj ini lebih keluar dari makhrajnya shofir. Nah, kalau tadi kan di halamannya gigi yang dalam, sekarang agak dikeluarkan, agak digigit. Dho, za, tha, ta, za, dho. Mulai dari dho dalam, kemudian zal, dho, zal agak keluar sedikit, zal keluar lagi, ta. Ini ada suara desisan hames. Nah, ini kalau sifatnya ya. Kemudian makhraj 2 bibir ini terbagi 2 tempat tapi dimiliki 4 huruf. Yang pertama adalah fa. Fa, tempat keluarnya adalah bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung 2 gigi yang atas. Fa, fa. Demikian juga ba. Ba, ma, wa. Yang hidup, wa, yang hidup bertempat pada tempat antara 2 bibir. Kalau mengucapkan wau, bibirnya terbuka, wa. Kalau mengucapkan ba dan mem, kedua bibirnya tertutup merapat, ba. Ba, ma, wa. Nah, ini. Kemudian makhraj pangkal hidung. Nah, ini khoisyum yang terakhir. Pangkal hidung ada tempat keluarnya gunnah, mem, dan nun mati, dan tanwin ketika dibaca ikhfa, iklab, idgham, bihuna. Maka ini tempatnya ada di hidung, paling pangkal hidung, dengung ya, makanya dengung.
Makhraj ini pindah dari makhraj aslinya dari mem dan nun yang hidup. Ketika mati menjadi tempatnya di pangkal hidung, khoisum. Sama dengan huruf mat, makhrajnya juga pindahan dari makhraj asalnya wawu, wa, dan ya yang hidup, ya, wa. Ketika mati maka pindah. Oke, itu makhraj makhraj pangkal hidung. Jadi itu tadi makhrajnya, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang dikelompokkan secara besar ada 5 tempat: tenggorokan, lisan di dalam mulut, ruangan mulut, kemudian bibir yang diproses bibir, kemudian khoisum ya. Oke, itu tadi kita harus terbiasa membaca pada tempatnya, dan kita harus tahu ketika membaca pada tempatnya tentu prosesnya dari mulut, dan ketika diproses maka bentuk mulut itu akan berbeda-beda. Jadi bentuknya agak gimana. Jadi jangan malu ketika kita membaca mulut bibir kita kayak mencela-menceli bahasa Jawanya gitu ya. Jadi kita biasakan belajar membaca dengan baik dan benar. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita dan bisa mempraktekkannya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.